mempersembahkan kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabarnya? Bertemu lagi dengan kakak di dalam kisah inspirasi dan menarik tentunya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kisah Singa-Singa Sahara melawan kerajaan Persia. Kepahlawanan para sahabat dalam menghancurkan kerajaan terkuat. Yuk, adik-adik, kita simak bersama. Pada masa Rasulullah SAW, Persia dan Romawi termasuk negara yang terkuat di muka bumi. Keduanya adalah negara yang besar pada masa itu. Antara keduanya sering terjadi persaingan dan peperangan yang sangat sengit. Persia adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja yang bergelar Kisra. Daerah kekuasaan Persia waktu itu mencakup Irak, Khorasan, Ar-Roy, dan negeri-negeri non-Arab lainnya. Kisra mempunyai kerajaan yang lebih luas daripada kerajaan Kaisar Heraklius, yaitu Raja Romawi. Raja Persia waktu itu bermusuhan dengan Raja Heraklius. Adik-adik, pada buku kisah Heraklius, sang Kaisar Romawi, kalian telah membaca kisah peperangan antara Romawi dan Persia. Awalnya, saat itu Persia yang dipimpin oleh Kisra berhasil mengalahkan Romawi yang dipimpin oleh Heraklius. Tetapi adik-adik, kemudian dengan kecerdikan Heraklius dan para pasukannya, dia berhasil memporak-porandakan kerajaan Persia yang ditinggal oleh Kisra waktu itu untuk mengalahkan pasukan Romawi. Semua itu telah dikisahkan secara singkat di dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum. Nah adik-adik, sebelum kakak melanjutkan kisahnya, kakak akan membacakan pengabaran Nabi SAW. Nabi pernah memerintahkan bahwa harta kekayaan kerajaan Kisra waktu itu, termasuk negara terkuat, akan dikuasai oleh kaum muslimin adik-adik. Bayangkan, dahulu, suatu ketika, Adi bin Hatim, yaitu salah seorang sahabat, sedang berada di sisi Nabi SAW. Tiba-tiba, ada seseorang yang mendatangi beliau. Lalu orang itu mengadukan kepada beliau tentang kemiskinannya. Kemudian, datang lagi orang lain adik-adik. Orang ini mengadukan kepada beliau tentang para perampok jalanan. Lalu adik-adik, Nabi bersabda, "Wahai Adi, apakah kamu pernah melihat Al-Hirah?" Al-Hirah adalah daerah-daerah Arab yang berada di bawah kekuasaan Persia. Raja daerah Arab yang berada di bawah kekuasaan Persia waktu itu adalah Iyas bin Qubaisah, seorang raja yang berasal dari kabilah Tayy'. Iyas menjadi raja bawahan Kisra adik-adik. Dia menjadi raja setelah membunuh An-Nu'man bin Al-Munzir, raja daerah itu sebelumnya. Tayy' adalah sebuah kabilah yang terkenal. Adi bin Hatim juga asalnya dari kabilah ini. Negeri mereka terletak antara Irak dan Hijaz. Kabilah Tayy' ini dahulu suka merampok orang yang tidak membawa surat izin di tengah jalan. Lalu kemudian Adi menjawab, "Aku belum melihatnya, Rasulullah. Tetapi kabarnya telah sampai kepadaku." Nabi berkata, "Wahai Adi, jika umurmu panjang, sungguh nanti engkau akan melihat seorang perempuan yang bepergian dari Al-Hirah dengan menaiki unta hingga dia bertawaf di Ka'bah dalam keadaan dia tidak takut kepada seorang pun selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Muncullah
tanda tanya pada diri Adi bin Hatim. Dia bertanya kepada diri sendiri. Lalu, di manakah para perampok jalanan dari kabilah Tai yang suka memenuhi bumi dengan kejelekan dan kerusakan? Rasulullah SAW berkata, jika umurmu masih panjang, sungguh harta simpanan Kisra akan terbuka. Terasa benar nama Kisra di hati Adi, sehingga dia bertanya untuk meyakinkan. Apakah Kisra bin Hurmuz? Nabi SAW menjawab, iya, Kisra bin Hurmuz. Nabi SAW melanjutkan perkataannya. Jika panjang umurmu, wahai Adi, sungguh engkau akan melihat seseorang mengeluarkan emas atau perak sepenuh telapak tangannya. Dia pun mencari seseorang yang mau menerima harta darinya. Tetapi tidak ada seseorang pun yang mau menerimanya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, dan sungguh salah seorang dari kalian akan menemui Allah pada hari kiamat tanpa perantara yang menerjemahkan untuknya antara Allah dengannya. Allah akan berkata kepada orang itu, tidakkah aku telah mengutus kepadamu seorang Rasul? Kemudian dia menyampaikan kepadamu. Orang itu menjawab, iya, benar wahai Allah. Allah berkata, tidakkah aku telah memberimu harta dan memuliakanmu? Orang itu menjawab, iya ya Allah. Kemudian orang itu melihat ke arah kanan, namun dia tidak melihat kecuali neraka jahanam. Dia pun melihat ke arah kirinya, namun dia tidak melihat kecuali neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Adik-adik, setelah lama waktu berselang, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu telah membuktikan sebagian berita Rasulullah SAW. Dia berkata, sungguh, aku telah melihat seorang perempuan yang naik kendaraan di atas untanya. Dia berpergian dari arah Al-Hirah hingga dia bertawaf ke Ka'bah. Dalam keadaan dia tidak takut, kecuali hanya takut kepada Allah. Dan sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang membuka pembendaharaan Kisra bin Hurmuz. Demikianlah adik-adik, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu membuktikan sendiri pengabaran dari Rasulullah SAW bahwa harta kekayaan kerajaan Persia yang dikuasai Kisra akan dikuasai kaum muslimin tidak lama lagi. Nah adik-adik, suatu saat Rasulullah SAW pernah mengutus para utusan untuk membawa suratnya. Mereka berjumlah 6 orang. Salah satunya adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memberikan surat itu kepada pembesar Bahrain, agar nantinya pembesar Bahrain itu akan memberikan surat itu kepada Kisra Romawi. Kisra pada waktu itu adalah Abrawis bin Hurmuz bin Anushirwan. Sedangkan pembesar Bahrain adalah Al-Munzir bin Sawa. Bahrain adalah negara Arab jajahan Kisra, Raja Persia. Nah adik-adik, pengiriman para utusan ini kepada pembesar Bahrain terjadi pada tahun 7 Hijriah, pada masa perjanjian damai Hudaybiyah. Nah adik-adik, ternyata surat Rasulullah SAW telah sampai dan dibaca oleh Kisra adik-adik. Setelah Kisra selesai membaca surat Nabi, Kisra merobeknya loh adik-adik. Sebagaimana kebiasaan para raja, Kisra tidak ingin membunuh para utusan itu. Meskipun dia marah, dia tidak menjamah utusan Rasulullah SAW. Namun, Kisra merobek surat itu. Nah, perbuatan inilah yang menjadi sebab kebinasaannya. Setelah kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau mendoakan kejelekan bagi Raja Persia adik-adik. Beliau berdoa kepada Allah agar Persia dicabik-cabik kerajaannya. Nah adik-adik, mau tahu nggak
apa isi surat Nabi SAW kepada Raja Kisra. Nih, kakak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, Rasulullah kepada Kisra, pembesar Persia. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah saja, tidak sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Aku mengajakmu dengan seruan Islam. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup serta memastikan ketetapan azab bagi orang-orang kafir. Wahai Kisra, masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Jika engkau tidak mau, maka kamu akan menanggung dosa-dosa orang Majusi. Nah, adik-adik, dalam surat itu Rasulullah SAW mendakwahi Kisra untuk masuk Islam. Surat sama kedudukannya seperti ucapan. Demikianlah hendaknya seseorang muslim memberi petunjuk kepada orang kafir dengan mendakwahinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Nabi kita. Nah, adik-adik, tahu tidak? Lalu Kisra menulis surat kepada Badan, wakilnya di Yaman, untuk mengirim 2 orang yang kuat dari sisinya kepada Nabi Muhammad SAW yang ada di Hijaz. Kemudian Badan mengutus Kahroman dan seorang yang lain. Badan mengirimkan surat bersama 2 orang itu. 2 orang itu pun datang ke Madinah. Keduanya memberikan surat Badan itu kepada Nabi SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW melihat 2 utusan itu, beliau tersenyum dan mengajak keduanya untuk masuk Islam. Urat leher keduanya pun bergetar karena keduanya merasa ketakutan, adik-adik. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW melihat kumis keduanya terpintal, sedangkan jenggot keduanya dicukur bersih, beliau berpaling dari keduanya. Nabi SAW bertanya kepada 2 orang itu, "Celaka kalian, siapa yang telah memerintahkan kalian berdua untuk melakukan ini?" Keduanya berkata, Tuhan kami yang memerintahkan kepada kami. Keduanya memaksudkan kepada Kisra. Maka Nabi SAW berkata, "Tetapi Rabbku Allah memerintahkan aku untuk membiarkan jenggotku dan memotong kumisku." Kemudian beliau berkata, "Pergilah dariku hari ini. Kemudian menghadaplah kalian berdua kepadaku besok. Aku akan mengabarkan kepada kalian berdua apa yang aku inginkan." Kemudian pada esok harinya, kedua orang itu datang menemui beliau. "Sampaikan kepada Tuhan kalian bahwa Rabbku telah membunuh tuannya, Kisra, pada malam hari ini." Dan adik-adik, tahu nggak? Ternyata mereka mendapati sebagaimana yang beliau katakan. Pada waktu itu telah terjadi pemberontakan besar-besaran melawan Kisra Abrawis dari dalam rumahnya. Setelah terjadinya perkara yang tidak menyenangkan itu, kerajaannya dihancurkan oleh tentara Kaisar Heraklius, adik-adik. Syairuyah bin Abrawis bin Hurmus memberontak terhadap ayah sendiri dan membunuhnya, adik-adik. Dia merebut posisi raja untuk dirinya. Hal itu terjadi pada malam Selasa 10 Jumadal Ula 7 Hijriah. Dan Rasulullah SAW mengetahui kabar bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peristiwa itu menjadi sebab masuk Islamnya Badan dan orang-orang Persia yang bersamanya yang ada di Yaman. Nah, adik-adik, dalam kisah ini Nabi SAW mengetahui kebinasaan Kisra ketika dia telah lancang terhadap Rasulullah SAW dan tidak memelihara kehormatan risalah ini, karena Allah telah menakdirkan kebinasaan bagi orang-orang yang mencela Rasulnya. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang yang mencercamu, dialah yang akan binasa." Kisra Abrawis pun dibunuh oleh anaknya sendiri, adik-adik. Nah, adik-adik, demikian dulu ya cerita dari kakak.
kita lanjutkan kisah selanjutnya. Tetap setia di channel ini ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.